welcome back guys, kembali lagi di channel Om Ewa. Oh ya, kali ini saya akan kembali melanjutkan project RC Super 10 pertama saya ya. Kemarin saya sudah lihatkan kalian semua, saya beli nyicil dari chassis sampai ke perlengkapan yang lain. Nah, ini perlengkapan sudah berapa persen ya? Kira-kira 80 sampai 90% sudah lengkap. Tinggal kurang 10 sampai 15% aja ya, atau 20% kekurangannya. Oh ya, kita akan membahas di sini part apa aja yang dibutuhkan untuk kita bangun RC Super 10 ya, teman-teman. Kalau kalian pengen bangun part RC Super 10 dengan spesifikasi sesuai selera, ini adalah tontonan yang tepat. Jadi kalian bisa memilih part apa aja yang bisa kalian pakai dan part apa aja yang bakal kalian jadiin standar di RC kalian untuk pertama kalinya ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjutkan untuk videonya. Check it out. Ya teman-teman, kita akan mulai dari part yang kemarin sudah kita review. Yang pertama, saya itu beli chassis. Nah, untuk chassis yang saya pakai itu chassis dari Injora. Nah, chassis dari Injora ini saya pilih karena memang ini part paling murah dan dengan teknologi yang terbaru, yaitu gear planetary. Kalau yang sebelumnya kan pakai spur gear ya, jadi ini sudah pakai planetary dan ini juga dual speed. Dia bisa gear 1 dan gear 2 sama netral, dan yang pastinya ini versi murah meriah daripada kalian beli untuk versi KYX, SCX, bahkan yang lain gitu ya teman-teman. Nah, ini frame aja saya dapat second, dapat bekas. Kemarin kalian yang belum nonton bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Dan yang kedua, saya itu beli yang namanya gardan untuk menunjang dari kit chassis ini. Nah, gardan yang saya pakai, oh ya, saya mau lihatkan teman-teman untuk part yang sudah terkumpul, saya kumpulkan di sini dalam box. Nah, satu box ini 80 sampai 90% sudah lengkap. Ternyata lumayan banyak yang kita butuhkan untuk membangun RC Super 10. Jadi hampir beratnya 4,5 sampai 5 kg ini ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk part gardan. Nah, untuk part gardan, karena ini saya pakai chassis Injora, otomatis saya juga memilih part gardan juga yang Injora biar sesama merek ya. Jadi nanti kesannya biar nggak gaduh-gaduh. Jadi ini dari chassis sampai perlengkapan lain antara Injora dan KYX aja. Jadi biar nggak yang namanya gaduh-gaduh. Nah, ini part dari gardan Injora yang kemarin sudah saya review. Ini sudah saya rangkai sebagian link. Ini dengan portal Excel saya beli second. Oke, kita singkirkan dulu untuk gardannya. Kemudian dari sini saya melanjutkan beli untuk part yang berikutnya adalah body. Kenapa body dulu? Karena saya ingin melihat fitting daripada bentuknya nanti seperti apa. Jadi saya pilih bodinya dulu, dan ini saya dapat body dari Injora juga. Kenapa saya pilih Injora? Ya sama, biar sama chassis, gardan, body biar sama satu merek Injora. Body Injora ini saya dapat second. Pemilik pertamanya ngakunya tuh nggak jadi rakit dan nggak jadi untuk dipakai, jadi saya beli, dan ini sudah saya repaint dengan warna abu-abu metalik. Untuk proses repaintnya kalian bisa simak video saya yang sebelumnya ya. Bisa kalian cek di koleksi video saya nih yang buat kalian yang baru nonton. Nah, ini saya beli dengan harga murah, hampir separuhnya ya. Terus kemudian saya repaint karena memang warnanya dari awal itu tidak bagus ya. Kalau menurut saya tidak bagus karena warnanya hijau dan kurang mewah. Kemudian dari body ini saya belikan aksesoris tambahan sendiri nih. Ini kap mesin yang buat kalian yang belum nonton juga, untuk review dan pasangnya bisa simak di videonya sebelumnya. Dan sama grill Angry, ini ciri khas dari Rubicon, grillnya itu sipit ya, seperti itu, seperti kesannya marah. Nah, kita singkirkan bodinya. Terus apalagi part yang harus kita butuhkan? Part pendukungnya, yaitu yang pertama adalah link.
Oke, ini saya ambilkan linknya dulu. Ini saya pilih link. Nah, linknya yang sudah saya pasang seperti ini ya teman-teman. Ini sebagian sudah saya fitting. Ini link bengkok, lihat ya, bengkok. Ini juga bengkok. Ini link bengkok untuk menambah ground clearance seperti ini. Nanti kenapa pilihnya bengkok? Karena ini gardanya sudah portal, jadi ground clearance-nya juga sudah tinggi. Kalau misalkan linknya itu nanti masih standar link yang panjang seperti ini, takutnya ya percuma kita sudah pakai portal tapi linknya belum mendukung. Nah, ini harusnya ada link bengkok nanti seperti ini ya, ground clearance-nya semakin tinggi. Nah, dari link yang dibutuhkan, terus kita singkirkan dulu link. Kita butuh yang namanya servo steering. Nah, servo steering juga ini juga saya beli per second ya teman-teman. Jadi ini second juga saya cari-cari di Shopee, di Tokopedia. Jadi ini second juga, dan dia itu masih kelihatan bagus dan masih kelihatan baru. Ini servo dengan merek Power HD 20 kg. Dia nggak jadi dipakai karena salah ukuran sih sebenarnya, bilangnya seperti itu. Setelah saya cek dan benar-benar dia masih baru, belum ada bautan apa-apa, dan dia harganya jauh lebih murah daripada saya beli barang baru. Second rasa baru, harga murah, dan itu incaran ya teman-teman. Jadi buat kita ya mengirit, kita bisa menghemat beberapa puluhan ribu untuk ongkir untuk part yang lain. Oke, dari situ kita masuk ke elektrikal ya teman-teman. Receiver dan transmitter. Nah, receiver sama transmitternya saya pakai Radiolink. Ini Radiolink tipe yang paling murah sendiri karena dia RTGS 4 channel. Jadi dia masih 4 channel. Saya beli harga second. Ini masih second. Bukannya ini masih second, ini kondisi barang second, barang bekas pakai, tapi kondisinya juga masih bagus. Dan dia, saya beruntung sekali ya teman-teman, dari sekian banyak part second itu kondisinya juga masih bagus-bagus. Jadi belum banyak ubahan-ubahan atau belum banyak cacat di mana-mana. Jadi tidak kelihatan bekas-bekas banget ya. Ini harga second dan layarnya juga masih bagus, tidak ada masalah, dan dia masih berfungsi juga. Dan ini saya pilih karena apa? Karena untuk menunjang RC ini main smooth itu kita bisa setting di sini ya, karena di sini banyak pilihannya. Kalau kita pakai Dumbo RC kita susah ya untuk men-setting, mungkin maksimal speed berapa, terus kemudian responsifnya seberapa, dia bisa diatur di sini, responsifnya, maksimalnya, limiternya kita bisa atur. Reverse dan endaknya juga kita bisa atur di sini, dan dia bisa di-upgrade dari 4 channel ke 6 channel. Kenapa saya pilih yang 4 channel? Karena nanti sewaktu-waktu mau di-upgrade ke 6 channel itu jauh lebih murah biayanya. Kenapa? Karena dia hanya cukup di-install softwarenya RCGS 6 channel, dimasukin ke dalam RCGS 4 channel ini, dia jadi RCGS 6 channel, tinggal kita tambahin tombol di sini ya. Kita tambahin tombol aja, mungkin bisa pakai potensio, atau mungkin saklar on off atau saklar switch ya. Kita bisa tambahin jadi 6 channel dengan harga 4 channel barang bekas jauh lebih murah. Oke, ini sudah kita selipkan dulu. Ini baterainya. Ini nanti rencana baterainya kita ganti ya. Jadi kita pakai baterai yang charging, bukan baterai yang tipe AA. Oke, kita skip dulu untuk kita taruh dulu ya untuk transmitternya. Kemudian untuk penunjangnya elektrikal, saya memilih Hobbywings ESC-nya, Hobbywings tipe 1060 nih. 1060 ini bukan second, ini barang baru. Karena saya mencari second dan harganya itu jauh lebih mahal ya. Bukan jauh lebih mahal, selisih baru antara baru dan second itu tipis, 50.000. Second di kisaran 230, 250, dan baru di kisaran 280 sampai 300. Dan ini baru. Kenapa saya pilih yang 60 ampere tidak yang 80 ampere? Nah, karena yang 80 ampere itu harganya 2 kali lipatnya yang sekarang ya. Dia masih di angka 600-an. Jadi ini separuh harga daripada yang 80 ampere. Jadi saya pakai yang
versi murah dulu. Dan ini juga sudah mumpuni. Kata teman-teman komunitas sih kekuatan dan torsinya tuh nggak jauh beda sama yang 1080 ampere, tapi dia jauh lebih bandel yang ini. Tidak gampang rusak, tidak gampang nge-short, tapi sayangnya dia tidak bisa diprogram layaknya si 1080. Kalau yang 1080 kita bisa program untuk rem, untuk sensitivitas gas dan lain-lain ya, banyak banget, ada itemnya itu banyak banget yang bisa kita program. Kalau di sini fix standar pabrik, tidak bisa diprogram dan harganya jauh lebih murah. Untuk motor saya pakai dari Surpass Hobby. Ini yang tipe 5 slot 16T. 16T. Kenapa pakai ukuran 16T? Karena saya konsultasi dengan beberapa teman-teman yang sudah main lama di Adventure, di chassis Injora yang planetary ini. Nah, karena dia sudah planetary, dia bukan pakai gear spur gear pinion dan spur gear yang jauh lebih gede itu, yang bisa dihitung rasionya. Nah, kalau yang di planetary ini dia rasionya jauh lebih gede, makanya untuk T-nya itu harus memilih yang lebih kecil. Kalau kita pilih yang 20T ke atas atau 35T sampai 55T, nanti mobilnya jadi pelan banget kayak keong. Jadi kita pilih yang 16T untuk RPM biar dapat. Terus speed kita bisa atur, kan dia udah dual speed 1 speed 2. Jadi kita bisa atur untuk kecepatan dan torsinya biar dapat juga. Jadi idealnya pakai yang 16T Surpass Hobby 5 slot. Nah, ini ya. Jadi kita sudah ngomongin untuk elektrikalnya, dan pendukung berikutnya adalah pendukung elektrikalnya, yaitu baterai. Nah, kalau baterai sendiri saya tidak beli ya teman-teman. Jadi ini baterai bekas dari RC pesawat aeromodeling yang pernah dipakai adik. Jadi sekarang dia sudah pensiun untuk RC aeromodeling. Baterainya ini masih layak pakai dan dia sudah 3S 2200. Ini saya pakai dulu. Nanti deh misalkan kapasitas 2200 mAh ini kurang, nanti kita bisa upgrade untuk baterainya. Jadi ini sementara saya tidak beli, jadi kita bisa menghemat untuk keluaran pembelian baterai. Nah, baterainya 3S 2200, ini mungil banget ya, nanti bisa kita taruh dan dia tidak memakan banyak tempat. Kemudian, nah saya juga beli baterai. Ini baterai bekas ini teman-teman. Ini kelihatan baru, cuma ini bekas. Beneran serius bekas. Ini bekas orang yang sudah pernah dipakai beberapa kali sih ngakunya. Dia untuk baterai remote. Jadi untuk RCGS nya ini yang slot baterai yang bawaan kita akan lepas. Nah, kita akan lepas, dia nggak akan terpakai. Kemudian saya akan ganti dengan baterai tipe 3S dengan kapasitas 850 3S ya, 11,1 volt. Nah, untuk receivernya sendiri, untuk transmitternya sendiri dia sudah support 3S 11 volt ya. Jadi tinggal kita pasang aja sini, masukin, dan dia benar-benar PNP. Ini baterai second, rasa baru. Nah, kebanyakan ini saya dapat barang-barang second tapi rasa baru, harganya jauh lebih murah ya daripada baru. Jauh separuhnya ya. Karena mungkin teman-teman pada BU ya. Nah, sudah PNP. Terus kita tes nyala dan teret. Bisa nyala. Oke, kita singkirkan dulu. Untuk part berikutnya, part penunjang, yaitu saya membeli shock. Nah, ini jangan kira ini shock baru. Ini shock second. Shock second harga separuh. Kondisi masih bagus semua nih teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kondisinya bagus banget. Tidak ada lecet di mana-mana. As shocknya juga masih mulus semua. Ini masih mulus semua dan dia tidak bocor. Ini sudah saya setting ulang untuk oilnya. Jadi dia sudah ribbonnya soft ribbon. Nah,
Ini ada 4 biji, 1, 2, 3, 4. Oke, kita singkirkan dulu untuk shocknya. Kita tata ya. Nanti kalian bisa tahu apa aja yang perlu dibutuhkan untuk membangun RC 1/10. Oke, kita tata. Dan part selanjutnya yaitu part pendukung. Nah, ini yang masih belum terbuka plastiknya, dan ini bukan barang second, ini barang baru. Kenapa ini baru? Karena saya mencari part ini second itu udah ada. Susah banget. Kebanyakan yang jual itu pada footstepnya aja ya. Padahal saya juga butuh kotaknya ini, tengah. Ini namanya skid plate, side plate ya. Jadi nanti tempatnya di samping sini ya, samping kasis di sini. Ini sini. Nah, ini barang baru karena dia nggak ada yang jual second. Ini tipe KYX. Ini KYX teman-teman. Jadi ini KYX, merek KYX. Dia sudah skid plate-nya sudah besi. Ini full metal. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian untuk part berikutnya yaitu ini bumper belakang dan ini bumper second. Ini sudah terbuka tapi dia masih belum terpakai sih. Ini apa namanya, perlampuan ya. Jadi perlampuannya ini belum terpakai semua. Ini part second, ini model KYX. Jadi part-part di sini itu pakainya yang kasis ya, itu Injora dan KYX. Kebanyakan Injora dan KYX, kecuali yang shock ini ya, saya shock. Karena shock KYX masih mahal banget, jadi saya pakai shock. Ini shock dari saya lupa namanya. Piggy apa ya, Piggy. Pokoknya seperti itulah. Shock Cinaan. Piggy back ya, Piggy back. Dia sih keras sih sebenarnya teman-teman. Tapi nanti kita setting empuk aja, kita miringkan. Ini adalah bumper belakang, jadi nanti kita pasang di sini kasis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bumper belakang dan ini sudah dikasih kit untuk pasang lampunya ya. Oke. Ini barang second tapi rasa masih baru juga, dan ini harganya jauh lebih murah. Ini bisa ngirit banget nih. Part berikutnya banyak ya, ternyata untuk membangun RC 1/10 itu part-part yang dibutuhkan itu banyak banget. Jadi kalian harus sabar karena memang part-part ini juga metal semua. Jadi memang cari berburu barang-barang secondnya itu harus di semua toko ya. Selanjutnya ini bumper second juga, dia dari KYX. Jadi biar serasi antara depan dan belakang sama-sama KYX. Juga untuk skid plate-nya, side plate-nya juga KYX. Terus dia second, ini kondisi 80%, banyak lecet-lecet ya teman-teman. Banyak lecet-lecet, tapi enaknya dia part second sudah dibonusi winch ini ya, winch Cinaan ya. Meskipun ini murah tapi ya lumayan lah, bisa untuk mempercantik. Karena winch ini kan torsinya kecil ya, kalau untuk 1/10 dia hanya mampu berapa kilo gitu ya, 4 kilo paling enggak. Winch ini untuk narik 4 kilo, padahal RC ini bobotnya kan 5 kiloan. Kalau dia terjebak di lumpur, bebannya kan jauh lebih gede lagi. Ya tapi lumayan lah untuk mempercantik, dan ini gratis winch. Beli winch depan gratis, beli bumper depan gratis winch. Dia harganya murah, sudah part second masih dapat bonusannya. Ini punya beli part second seperti ini ya, kita sudah nggak perlu beli pretelan apa-apa lagi dari sana, sudah dibeli gratisan. Tinggal kita pasang, nanti jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini untuk belakang, biar kalian juga bisa tahu gambarannya ya. Nah seperti ini. Oke, lanjut lagi. Untuk part berikutnya kita masih banyak lagi nih. Kita singkirkan dulu ya teman-teman ya. Untuk part berikutnya kita ada kopel. Nah,
Kopel ini bukan barang second. Kopel saya beli baru. Kenapa nggak beli second? Karena yang jual second jarang. Dan kopel ini kan jarang rusak, kecuali kalau misalkan ada penjual yang mengkanibalkan part secondnya. Tapi jarang banget ya teman-teman. Ini kopel second, ini mereknya Bandito, KW-nya Bandito ya. Kemarin saya beli, jadi depan belakang saya kasih ukuran yang sama. Ternyata yang depan itu jauh lebih pendek harusnya, dan sudah direvisi. Nah, ini yang lebih pendek dengan merek Bandito, sama tipe kopelnya sama, merek Bandito. Ini ukuran 90 sampai 110 mm. Yang ini 110 mm sampai 130 mm panjang dan pendeknya. Oke, kopel sudah. Kemudian part pendukung lainnya yaitu yang penting ya, ini baut M3 berbagai macam ukuran, dari yang terkecil 6 mm sampai dengan 30 mm. 6 mm sampai dengan 30 mm, 3 cm yang paling panjang ya. Nah, ini 30 cm. Yang 30 cm buat apa? Buat nanti dipasang ke sini. Link root upper link root bagian atas kan dia butuh 3 cm panjangnya. Nah, sini kalau 3 cm pas 3 cm. Dan ini juga nggak bisa beli second karena baut-baut second itu nggak ada yang jual. Terus baut ini juga murah teman-teman, jadi kalian bisa beli berapapun, bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Saya beli jumlahnya 555 per ukuran, jadi mungkin sekiranya cukup. Bautnya seharga murah 500-an sampai dengan 1.000 rupiah. Ini baut. Terus oil shock. Oil shock ini sudah saya pakai untuk men-setting shock ini ya. Oil shock ini juga murah. Ini 3.000-an kalau nggak salah ya, saya lupa. Oil shock kita singkirkan. Kemudian ini sebenarnya part opsional ya teman-teman. Jadi ini adalah shock mounting ya, perpanjangan ya. Jadi dia dipanjangkan, nanti rencana shocknya akan saya miringkan posisinya. Jadi saya butuh ini dari tower shock asli. Jadi dia nanti biar posisinya itu miring seperti ini. Gitu. Seperti ini ya. Nah, biar miring seperti ini. Jadi ini opsional, bisa pakai bisa enggak, menurut selera aja ya teman-teman. Jadi ini enggak wajib. Sudah habis. Oh ya, satu lagi. Ini ESC 30 ampere yang saya pakai rencananya untuk winch. Nah, ini winch. Saya akan pakai ESC 30 ampere untuk menghidupkan winch. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti ini tinggal colok ke receiver. ESC ini sudah saya ubah, jadi tidak ada listrik dari baterai, dia langsung ke receiver aja untuk menghemat perkabelan dan agar rapi juga. Karena ini winch-nya masih daya kecil, jadi daya receiver itu sudah cukup ya untuk menagai si winch ini. Malah copot guys, jadi ini nggak disolder ternyata teman-teman. Oke, nanti saya revisi sekalian. Jadi ini saya beneran malah ketahuan ya, ternyata nggak disolder. Oke, nanti saya akan perbaiki. Oke, sudah cukup itu aja teman-teman. Jadi part-part yang tersedia. Ini masih ada beberapa part yang kurang. Oh iya, roda. Nah, hampir lupa kan. Ini roda yang 1/10 ukuran velg 1,9. Untuk rodanya ini 110 mm. Ada 4 biji.
dan ini harganya jauh lebih murah. Saya punya roda yang 120 mm dan ini terlalu besar dibandingkan yang 110. Ya, ukurannya ini terlalu besar, jadi kalau pakai Rubicon untuk yang 120 itu gede banget, jadi nanti kayak mobil monster. Tapi kalau kita pakai di ukuran yang 110, ini sudah ideal banget ya teman-teman. Ya. Nah seperti ini, udah ideal banget. Nah Rubicon pasnya itu memang 110 untuk standar ukuran ban. Kalau mau lebih besar lagi ya enggak masalah sih, cuma menurut saya kurang pantas ya, jadi nanti kayak mobil monster. Tapi enak kalau kita masuk off-road itu dengan ban jauh lebih gede, itu enak. Kemudian, oh iya, masih ada satu part yang belum, inner fender. Nah ini inner fender second, ini saya beli dengan harga murah karena dia sudah bekas pakai dan kondisinya fisik ya, secara fisik visual gitu 60% kalau saya bilang. Kenapa? Karena sudah banyak coakan nih, coakan. Ini coakan dari sananya sudah dicoak sama pemilik sebelumnya. Ini banyak baret dan kotor banget. Ini juga coakan, bekas coakan. Ini sepertinya bukan ya. Ini coakan. Nah, inner fender ini dari KYX. Jadi nanti misalkan masuk ke kasisnya Injora, dia bisa PNP ya, dan enaknya tuh itu ya, Injora itu dia itu bisa PNP sama KYX dia mau, sama SCX dia mau, karena dia klonnya SCX. Nah seperti ini tuh kan, PNP banget. Nah lubang bautnya pun sama, jadi nanti ada roda di sini. Tereng. Nah ini tuh tidak perlu banyak penyesuaian ya teman-teman, jadi nanti kita sesuaikan aja dengan bodinya. Nah kita nanti setting lah dengan bodinya. Jadi enaknya KYX itu dia PNP dengan kasis Injora, jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja bodi-bodinya ya. Itu teman-teman untuk part-part yang dibutuhkan membangun RC Super 10. Jadi kita tata terlebih dahulu ya, dan sampai berjipun nih. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat kalian yang ingin membangun RC Super 10, dari kalian yang sudah hobi Super 12 seperti saya, untuk pemula kan memang biasanya kita main di skala Super 12 dulu ya, pakai MN99 seperti itu. Terus kemudian MN86, kemudian bisa naik ke Super 10, karena memang Super 10 dan Super 12 itu beda. Bukan dari dimensinya saja, partnya juga beda, stabilnya juga beda, enjoy-nya pun juga beda, dan feel-nya itu juga beda, dan beda banget. Oke, terima kasih yang buat kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. See you next time, dan kita akan coba rakit ini sendiri, dan saya kurang yakin. Sebenarnya saya tidak mampu ya untuk merakit seperti ini. Mungkin kalau merakit asal-asalan bisa, asal nempel bisa, tapi enak apa ndaknya rignya itu nanti ngaruh ya. Jadi gampang kelontang, kemudian shocknya terlalu tinggi, terlalu ndresep, terlalu keras, bodinya kurang presisi, kurang center, itu mesti ada aja. Dan itu permasalahan-permasalahan memang harus dipecahkan sama orang yang sudah berpengalaman. Jadi nanti rencana ini mau saya rakitkan atau mau saya rakit sendiri, tunggu aja di next video berikutnya ya. See you next time, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih dan bye-bye.